Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, di sini Ibu akan menerangkan tentang upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Sebelum pelajaran saya mulai, di sini Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Untuk tujuan yang pertama, menjelaskan upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Yang kedua, menyebutkan 3 pilar ASEAN. Yang ketiga, menyebutkan bentuk-bentuk pilar kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN. Yang keempat, menjelaskan tentang pilar bidang sosial budaya. Anak-anak, dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama dalam bidang perekonomian, dalam bidang politik, dan sosial budaya. Sebuah kerjasama perlu dorongan antara lain kekompakan, konsisten, keterbukaan, kekitaan, kesetiakawanan, dan saling menghormati. Anak-anak, di sini saya tampilkan gambar lambang 3 pilar ASEAN. Perlu kalian ketahui bahwa isi dari 3 pilar ASEAN untuk yang pertama, kerjasama dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, kerjasama dalam politik dan keamanan. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang sosial budaya. Anak-anak, di sini akan saya jabarkan tentang pilar bidang politik dan keamanan. Pilar bidang politik dan keamanan ASEAN adalah bentuk kerjasama yang ditujukan untuk memelihara perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan, termasuk untuk memasyarakatkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan demokrasi. Pilar politik dan keamanan. Anak-anak, secara histori Indonesia adalah pendiri ASEAN, sehingga secara politis mempunyai pengaruh yang kuat dan militer. Indonesia diyakini masih yang terkuat di ASEAN. Kemudian ASEAN berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau istilahnya civil society dalam pengambilan keputusan. Kemudian komunitas negara ASEAN dapat bekerja sama dengan membentuk Badan Keamanan ASEAN. Sehingga jika ada perselisihan,
tidak perlu dibawa ke mahkamah internasional terlebih dahulu. Setiap masalah harus diselesaikan dengan win-win solution dan terus bersinergi untuk merawat keharmonisan antar keduanya dan sesama lainnya. Anak-anak, di sini saya tampilkan gambar pilar bidang politik keamanan antara seluruh anggota ASEAN yang sedang melakukan meeting, yang pada saat itu dilaksanakan di Bali pada tanggal 11 November tahun 2011. Anak-anak, di sini saya akan menjelaskan pilar bidang ekonomi ASEAN. Bisa kamu amati anak-anak gambar dari simbol ASEAN. Yang berwarna merah itu melambangkan keberanian. Sedangkan yang berwarna putih melambangkan kesucian. Yang berwarna biru melambangkan perdamaian. Sedangkan yang berwarna kuning melambangkan kemakmuran. 10 batang, ya, batang padi yang berwarna kuning di tengah, ini ada 10. Ini melambangkan bahwa anggota ASEAN itu anggotanya terdiri dari 10 negara. Kemudian lingkaran yang berwarna putih melingkari gambar. Ini artinya persatuan. Ini yang jelas persatuan di antara anggota ASEAN. Anak-anak, pilar masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disingkat dengan MEA adalah bentuk kerjasama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dengan kawasan di luar ASEAN. Jadi tidak hanya dalam lingkup ASEAN ya anak-anak. Kemudian MEA tahun 2025. Kalau dihitung dari sekarang masih kurang lebih ada 4 tahun lagi. Merupakan kelanjutan dari MEA tahun 2015 dan bertujuan untuk membuat ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dan kohesif, berdaya saing, dan dinamis. Peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral, tangguh, inklusif, berorientasi, serta berpusat pada masyarakat serta ASEAN yang global. Anak-anak, di sini ada 4 pilar masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk yang pertama, pasar dan basis produksi
tunggal. Kemudian yang kedua, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. Yang ketiga, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Ya, maksudnya berkeadilan. Dan kawasan yang berintegrasi dengan ekonomi global. Anak-anak di sini akan saya jabarkan contoh-contoh pilar di bidang ekonomi ASEAN. Untuk yang pertama, kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan menggelar festival keliling negara ASEAN yang difasilitasi negara di masing-masing negara ASEAN. Dengan demikian, semua komunitas mengetahui produk unggulan dari masing-masing negara. Kemudian, di dunia maya, terdapat kerjasama dalam menjajakan produknya dengan skala yang lebih luas lagi, yakni dunia internasional. Jika di Jakarta memiliki Jakarta Fair, maka hal tersebut bisa ditiru komunitas ASEAN, misalnya dengan acara ASEAN Fair. Salah satu langkahnya bisa dilakukan di dunia maya dengan membentuk satu bersama. Anak-anak, di sini saya tampilkan bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Jadi dalam gambar ini dari wakil masing-masing negara yang terdiri dari 10 ini mengadakan suatu kerjasama yang membahas tentang sosial dan budaya. Anak-anak, pada pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperkuat daya saing, kawasan ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Di sini saya contohkan pilar budaya ASEAN. Di gambar ini ditampilkan atau ditunjukkan festival yang diikuti oleh semua anggota ASEAN berupa festival kontemporer danse. Ini salah satu contoh pilar budaya ASEAN. Anak-anak, ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Di sini akan saya contohkan pilar sosial budaya di negara-negara ASEAN. Untuk yang pertama,
Pilar sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai sumber daya manusia yang banyak dan dengan usia produktif yang meningkat. Yang kedua, secara kultural Indonesia memiliki kejayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Yang ketiga, banyak sekali situs peradaban peninggalan masa lalu yang memiliki kesamaan seperti Angkor Wat di Kamboja dan Borobudur di Indonesia. Nah, kemiripan tersebut membuktikan bahwa negara ASEAN memang dulunya sudah bersatu dan saling bekerja sama. Kemudian yang keempat, mensosialisasikan visi misi komunitas ASEAN sehingga saling memahami antar negara ASEAN. Yang terakhir anak-anak, di sini saya adakan kuis atau soal. Nah, soal ini nanti kamu kerjakan, kemudian kamu kirim ke Google Classroom. Untuk yang nomor 1, sebutkan upaya meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN. Yang kedua, sebutkan 3 pilar ASEAN tahun 2015. Yang ketiga, sebutkan bentuk pilar kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN. Yang keempat, sebutkan 4 pilar MEA. Yang kelima atau yang terakhir, apa yang kamu ketahui tentang pilar sosial budaya? Demikian anak-anak untuk pelajaran hari ini tentang upaya peningkatan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.